Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harapkan kalian baik-baik saja. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tuberkulosis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Alfaini Salmatus Zahro, Fitria Kusumaningsih, Rizky Andre Wibowo, Rizka Fitrianingsih, dan saya sendiri Umi Hanifatun Nikmah. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian tuberkulosis. Ada yang tahu pengertian tuberkulosis itu apa? Ya, tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang pada berbagai organ tubuh melalui dari paru dan organ di luar paru seperti kulit, tulang, persendian, selaput otak, usus, serta ginjal yang sering disebut dengan ekstrapulmonal TBC. Kemudian ada patofisiologi. Patofisiologinya, ketika seorang penderita tuberkulosis paru dan kemudian dia bersin, batuk, atau berbicara, maka secara tak sengaja keluarlah droplet nuklei yang jatuh ke tanah, lantai, atau tempat lainnya. Akibat terkena sinar matahari atau suhu udara yang panas, droplet nuklei tadi menguap. Menguapnya droplet bakteri ke udara dibantu dengan pergerakan angin akan membuat bakteri tuberkulosis yang terkandung dalam droplet nuklei terbang ke udara. Apabila bakteri ini terhirup oleh orang sehat, maka orang itu berpotensi terkena infeksi bakteri tuberkulosis. Kemudian ada patofisiologi yang selanjutnya. Tuberkulosis sendiri itu kan artinya penyakit yang dikendalikan oleh respon imunitas yang diperantarai sel efektor. Apa sih itu sel efektor? Sel efektor adalah makrofag dan limfosit. Awalnya, infeksi kuman dalam bentuk droplet nuklei terhirup masuk saluran nafas dan menuju ke paru-paru. Di paru-paru, mereka bertemu dengan makrofag yang merupakan APC atau antigen presenting cell dan neutrofil yang juga sebagai garis pertahanan awal. Sebagian dari mereka mati akibat difagosit neutrofil, menabrak sekret makrofag dan sekret saluran nafas. Apabila kuman difagosit oleh makrofag, kuman tersebut dapat konsisten hidup dikarenakan kuman TB bersifat intraseluler. M. tuberkulosis adalah basil tahan asam atau BTA, dikarenakan mempunyai tidak sedikit lipid yang membuatnya tahan kepada asam. Kesukaran kimia dan fisik. Kandungan lipid yang tidak sedikit dalam makrofag difungsikan kuman untuk memperkuat. Selanjutnya ada manifestasi klinik. Yang pertama, gejala penyakit TB umum meliputi batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu atau dapat disertai dengan darah. Kemudian demam yang tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan pada malam hari dan disertai keringat. Kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Penurunan nafsu makan dan berat badan, perasaan tidak enak atau malaise, dan lemah. Yang kedua, gejala penyakit TB khusus meliputi tergantung dari orang tubuh mana yang terkena. Bila terjadi sumbatan sebagai bronkus atau saluran yang menuju ke paru-paru akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengik, suara nafas melemah yang disertai sesak. Kalau ada cairan di rongga pleura atau pembungkus paru-paru, dapat disertai dengan keluhan sakit dada.
Bila mana mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan nanah. Kemudian pada anak-anak dapat mengenai otak atau lapisan pembungkus otak dan disebut sebagai meningitis atau radang selaput otak. Gejalanya adalah demam, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Kemudian ada diagnosis tuberkulosis. Diagnosis TB paru. Semua suspek TB diperiksa di spesimen dahak dalam waktu 2 hari, yaitu sewaktu dan pagi sewaktu. Diagnosis TB paru pada orang dewasa ditegakkan dengan ditemukannya kuman TB pada program TB nasional. Penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopik merupakan diagnosis utama. Pemeriksaan lain seperti fototoraks, biakan, dan uji kepekaan dapat digunakan sebagai penunjang diagnosis sesuai dengan indikasinya. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya berdasarkan pemeriksaan fototoraks saja. Fototoraks tidak selalu memberikan gambaran yang khas pada TB paru, sehingga sering terjadi overdiagnosis. Diagnosis tuberkulosis yang kedua yaitu diagnosis tuberkulosis ekstraparu. Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, misalnya kaku kuduk pada meningitis tuberkulosis, nyeri dada pada tuberkulosis pleura, pembesaran kelenjar limfa superficialis pada limfadenitis tuberkulosis, dan deformitas tulang belakang pada spondilitis tuberkulosis dan lain-lainnya. Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, bakteriologis, dan atau histopatologi yang diambil dari jaringan tubuh yang terkena. Selanjutnya ada pemeriksaan dahak secara mikroskopik. Pemeriksaan dahak itu berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan, dan menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam 2 hari kunjungan yang berurutan berupa sewaktu pagi sampai sewaktu atau SPS. Yang pertama, S atau sewaktu. Dahak dikumpulkan pada saat suspek tuberkulosis datang berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahak pada hari kedua. Yang kedua, P, yaitu pagi. Dahak dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua segera setelah bangun tidur. Pot dahak dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di Vanyankes. Yang terakhir ada S, yaitu sewaktu. Dahak dikumpulkan di Vanyankes pada hari kedua saat menyerahkan dahak pagi. Uji kepekaan obat tuberkulosis bertujuan untuk resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap obat. Uji kepekaan obat tersebut harus dilakukan di laboratorium yang tersertifikasi dan lulus pemantapan mutu atau quality assurance. Pemeriksaan tersebut ditunjukkan untuk diagnosis pasien tuberkulosis yang memenuhi kriteria suspek TB-MDR. Uji tuberkulin atau tuberculin skin test atau TST. TST dilakukan dengan menyuntikkan 5 unit internasional tuberkulin interdermal pada permukaan ventral, yaitu sisi lengan terkena dengan telapak menghadap ke atas dari lengan bawah. Tes ini dibaca oleh petugas kesehatan yang terlatih 48-72 jam setelah injeksi. Reaksi di area pembengkakan diukur dengan penggaris dalam milimeter di lengan bawah. Eritema atau kemerahan di sekitar area pembengkakan tidak diukur karena kehadiran kemerahan tidak menunjukkan reaksi. Uji tuberkulin pada kulit juga dikenal sebagai derivatif protein yang dimurnikan, PPD
atau purified protein derivat. TSD kadang-kadang disebut tes PPD atau tes Mantoux. Uji ini digunakan yang pertama untuk menentukan infeksi tuberkulosis laten pada orang yang mungkin pernah berdekatan dengan pengidap tuberkulosis. Yang kedua, sebelum vaksinasi BCG merupakan usaha pencegahan yang akan memberikan kekebalan aktif pada penyakit tuberkulosis. Yang terakhir, untuk membantu menemukan penyakit tuberkulosis aktif. Selanjutnya ada pemeriksaan radiografi dada. Tuberkulosis seringkali didapatkan pada fototoraks yang awalnya diperiksa untuk kepentingan medical check-up dan pemeriksaan untuk toleransi operasi. Pada pasien dengan sputum BTA positif, fototoraks berperan penting dalam menilai luas lesi serta komplikasi yang terjadi. Pada akhir pengobatan tuberkulosis, fototoraks akan berperan dalam penilaian sekuel di paru serta di pleura. Sensitivitas dan spesifitas fototoraks dalam mendiagnosis tuberkulosis yaitu 86% dan 83% apabila ditemukan ketiga pola selain kelainan di atas. Tuberkulosis paru minimal ditemukan 1 dari 3 pola kelainan di atas. Terapi farmakologi tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Rifampicin, isoniazid, ethambutol, streptomycin, pyrazinamide telah bertahun-tahun dimanfaatkan sebagai antituberkulosis. Tetapi sebagian penderita telah menunjukkan resistensi terhadap first line antituberkulosis ini. Second line antituberkulosis berupa ethionamide, para-aminosalisilat, sikloserina, amikasin, kanamisin, dan capreomycin telah diluncurkan, tetapi kurang efektif, terlalu toksik, serta menunjukkan efek samping yang serius. Untuk selanjutnya yaitu ada efek samping obat oral dari tuberkulosis, di mana sebagian besar pasien TB paru dapat menyelesaikan pengobatan tanpa efek samping. Namun sebagian kecil dapat mengalami efek samping. Oleh karena itu, pemantauan kemungkinan terjadinya efek samping sangat penting dilakukan selama pengobatan, di mana efek samping yang terjadi dapat ringan atau berat. Bila efek samping ringan dan dapat diatasi dengan obat simptomatis, maka pemberian obat antituberkulosis dapat dilanjutkan. Seperti pada tabel di samping ini, bahwa ada beberapa efek samping yang muncul baik minor atau kecil maupun mayor. Jadi yang pertama adalah efek samping minor. Efek samping minor ini disebabkan karena rifampicin, di mana efek sampingnya adalah tidak nafsu makan, mual, dan sakit perut. Untuk tata laksana yang harus diteruskan adalah obat diminum malam sebelum tidur. Yang kedua ada penyebab dari pyrazinamide, yaitu menyebabkan nyeri sendi. Efek sampingnya nyeri sendi. Nah, untuk tata laksananya yaitu pemberian aspirin atau allopurinol. Yang ketiga ada INH atau isoniazid, yaitu efek samping yang dialami adalah kesemutan sampai dengan rasa terbakar di kaki. Untuk tata laksananya adalah memberikan vitamin B6 dengan dosis pemakaian 1 kali 100 mg per hari. Yang selanjutnya ada rifampicin yang menyebabkan warna kemerahan pada air seni. Jadi tidak hanya air seni saja yang bisa mempengaruhi air seni saja, tetapi bisa juga ke feses. Nah, untuk tata laksananya, beri penjelasan, tidak perlu diberi apa-apa. Jadi itu memang real efek samping dari obat rifampicin hanya
mempengaruhi urin dan fesesnya saja, tidak mempengaruhi ke tidak terjadi hal-hal yang lainnya. Selain efek samping minor, ada juga efek samping mayor. Di antaranya adalah gatal dan kemerahan pada kulit. Kemungkinan penyebabnya adalah semua jenis obat anti tuberkulosis. Nah, untuk tata laksanaannya yaitu sesuai dengan kejadiannya, yang terjadi adalah gatal. Jadi perlu kita beri antihistamin atau alergi dan dievaluasi ketat. Selanjutnya yaitu ada yang menyebabkan tuli, di mana penyebabnya adalah streptomycin, antibiotik streptomycin. Nah, untuk tata laksanaannya yaitu pemberhentian dari streptomycin tersebut. Yang selanjutnya ada gangguan keseimbangan. Nah, gangguan keseimbangan ini sama disebabkan oleh antibiotik streptomycin. Untuk tata laksananya yaitu adalah pemberhentian streptomycin juga. Yang selanjutnya adalah ikterik atau hepatitis imbas, obat atau penyebab lain yang disingkirkan. Penyebabnya adalah sebagian besar obat dari antituberkulosis ini. Untuk tata laksanaannya yang harus dilakukan adalah pemberhentian semua obat sampai ikterik menghilang dan boleh diberikan hepatoprotektor. Ya, untuk selanjutnya ada mekanisme kerja obat antituberkulosis, di mana di sini ada skematis mengenai mekanisme kerjanya. Nah, di mana di sini dijelaskan ada fluoroquinolone, di mana fluoroquinolone ini digunakan untuk menghambat sintetis DNA dan menghambat target topoisomerase dalam keadaan supercalling, di mana supercalling ini adalah keadaan di mana memungkinkan untuk bakteri tersebut itu akan melakukan replikasi DNA. Jadi ketika akan obat fluoroquinolone ini, bakteri tidak akan melakukan replikasi. Yang selanjutnya ada rifampicin, di mana rifampicin ini menghambat sintetis RNA dari target RNA polimerase. Yang selanjutnya ada streptomycin, di mana streptomycin ini menghambat sintetis protein dari target ribosom subunit 30S. Sedangkan makrolida adalah menghambat peptida transferase dari ribosom subunit 30S. Yang selanjutnya ada isoniazid dan ethionamid, di mana keduanya ini adalah menghambat asam mikolik sintetis, di mana dinding sel bakteri itu mengandung adanya asam mikolik, di mana asam mikolik adalah asam lemak yang digunakan untuk dalam membantu pembentukan dinding sel bakteri, terutama pada dinding sel Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, jadi sebelum adanya terbentuknya jadi asam mikolik ini adalah suatu bahan atau material sebelum adanya pembentukan dinding sel bakteri. Jadi sebelum adanya pembentukan dinding sel bakteri, jadi si asam mikolik ini hambat oleh isoniazid. Selanjutnya ada etambutol, di mana etambutol ini adalah sama dengan pirasinamid, yaitu untuk menghambat sintetis dinding sel. Untuk etambutol adalah menghambat sintetis
dinding sel, sedangkan pirasinamid yaitu menghambat sintetis membran sel. Jadi perbedaannya membran adalah yang ada di permukaan ya, teman-teman. Membran itu adalah lapisan setelah dinding sel. Ya, setelah tadi melihat mekanisme letak-letaknya, sekarang contoh obat lini pertamanya yaitu terutama first line dari untuk tuberkulosis sendiri adalah rifampicin, di mana rifampicin adalah sebuah bakterisidal terhadap bakteri yang langsung menembus sebagian besar jaringan dan sel fagosit, di mana rifampicin ini dapat membunuh organisme yang resisten terhadap berbagai jenis obat seperti organisme intrasel dan yang berada di rongga abses dan paru-paru. Mekanisme kerja rifampicin dengan menghambat sintesa RNA dari Mycobacterium. Tadi sudah dijelaskan di mekanismenya ya teman-teman. Jadi rifampicin itu adalah menghambat sintetis RNA pada target RNA polimerase. Untuk dosisnya itu dari mulai dewasa dalam dosis tunggal yaitu dengan berat badan kurang dari 50 kg adalah 450 mg, lebih dari 50 gram adalah 60 mg, yaitu ditujukan untuk pasien dengan gangguan fungsi hati yang tidak lebih dari 8 mg per kilogram berat badan. Nah, sedangkan untuk anak-anak adalah dosisnya 10 hingga 20 mg per kilogram berat badan sebagai dosis harian. Di mana dosis tersebut itu dosis total dalam sehari tidak lebih dari 600 mg. Ya, selain rifampicin, obat lini pertama pada tuberkulosis ini adalah isoniazid. Nah, di mana isoniazid adalah asam isonikotinat hidra sebuah molekul kecil yang larut dalam air yang mudah menembus sel. Dengan mekanisme kerjanya melibatkan penghambatan sintetis asam sel dinding mikolik melalui jalur oksigen seperti reaksi katalase dan peroksidase. Seperti pada skematis tadi mekanismenya bahwa isoniazid adalah menghambat sintetis asam mikolit, di mana asam mikolit ini yang sudah dijelaskan tadi adalah sebuah asam lemak yang bisa suatu bahan material untuk pembentukan dinding sel. Jadi sebelum adanya pembentukan dinding sel itu, jadi kita si isoniazid ini itu menyekat terlebih dahulu bahan-bahannya. Jadi kayak semisal kita akan membuat sesuatu kayak semisal membuat suatu bahan atau makanan atau apa, ketika bahannya tidak ada, apakah akan berhasilkah apa yang kita buat dari makan tersebut? Tentu saja tidak ya teman-teman. Jadi sebelum kita jadi produknya terlebih dahulu, itu kita sekat bahannya kayak gitu. Untuk dosisnya itu pada tuberkulosis aktif dewasa ada 5 mg per kilogram berat badan per hari dengan dosisnya itu maksimal 6 mg per harinya. Untuk anak 10 mg per hari dengan maksimalnya adalah 15 mg kilogram per hari. Untuk dewasa dengan berat badan 30-45 kg per hari adalah 200 mg diberikan pada dosis tunggal. Nah, untuk pasien dengan berat badan lebih dari 45 kg, dosis per hari 300 mg diberikan dalam dosis tunggal. Jadi sesuai dengan sebelum kita
mendapatkan obat kombinasi ataupun obat TB itu biasanya pasien TB sebelum penerimaan obat tersebut harus dicek terlebih dahulu berat badannya. Jadi setiap bulannya itu kita memantau berat badannya, apakah akan turun atau tidak. Jadi berat badan ini itu akan mempengaruhi dosis yang akan diberikan pada pasien tersebut. Yang selanjutnya ada obat anti tuberkulosis lini kedua. Setelah tadi dijelaskan ada beberapa pengobatan lini pertama, sekarang ada tuberkulosis lini kedua, yaitu yang pertama adalah asam aminosalisilat atau PAS, di mana PAS sebagai kalsium atau garam natrium yang menghambat pertumbuhan mikrobakterium tuberkulosis dengan merusak sintetis folat. Dikarenakan hal tersebut, PAS atau asam aminosalisilat ini jarang diindikasikan untuk pengobatan TB karena memiliki aktivitas antituberkulosis yang rendah dan aktivitas toksisitas gastrointestinal yang tinggi, di mana dapat menyebabkan mual, muntah, dan diare. Dan mengapa disebut sebagai lini kedua? Karena memiliki efektivitas atau aktivitas antituberkulosis ini yang sangat rendah dan sangat rentan terhadap toksisitas terhadap gastrointestinal khususnya. Nah, untuk dosis pemakaiannya itu 500 mg dalam bentuk granul dan 4 gram dalam saset. Yang selanjutnya ada ethionamid, di mana ethionamid ini merupakan turunan dari INH, yaitu menghambat sintetis asam mikola. Jadi mekanismenya sama seperti INH ya teman-teman, menghambat sintetis asam mikolat, di mana asam mikolat tadi fungsinya yaitu adalah material dari pembentukan membran sel atau dinding sel ya teman-teman. Nah, untuk dosis yang diberikan yaitu yang pertama untuk dewasa oral adalah 15 sampai 20 mg per kilogram per hari. Memulai dosis yang pertama adalah 250 mg atau per hari selama 1-2 hari sampai 2 hari, kemudian meningkatkan menjadi 250 mg 2 kali sehari selama 1-2 hari dengan peningkatan bertahap untuk dosis tertinggi dapat ditoleransi. Rata-rata untuk dosis pemakaian orang dewasa itu sebanyak 750 mg per hari dengan maksimum pemberian 1 gram per hari dalam 3-4 dosis terbagi. Obat antituberkulosis lini kedua selanjutnya yaitu ada sikloserin. Untuk dosis awal 250 mg setiap 12 jam selama 2 minggu. Naikkan sesuai dengan kadar darah dan respon sampai maksimal 500 mg setiap 12 jam. Untuk dosis anak-anak, dosis awal 10 mg per kilo bobot per hari disesuaikan menurut kadar darah dan respon. Catatan, diperlukan pemantauan terhadap kadar dalam darah, terutama pada kelainan fungsi ginjal, atau jika dosis lebih dari 500 mg per hari, atau jika tanda-tanda toksisitas kadar darah tidak boleh melebihi 30 mg per liter. Untuk mekanisme kerja obat dari sikloserin yaitu menghambat ikatan dari lapisan peptidoglikan. Selanjutnya yaitu tahap pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat antituberkulosis. Sesuai dengan sifat tuberkulosis, untuk memperoleh efektivitas pengobatan, maka prinsip-prinsip yang dipakai adalah: yang pertama, menghindari penggunaan monoterapi. Obat antituberkulosis diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa jenis obat dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Hal ini untuk mencegah timbulnya kekebalan terhadap obat antituberkulosis. Yang kedua yaitu untuk menjamin kepatuhan penderita dalam menelan obat. Pengobatan dilakukan dengan pengawasan langsung.
Yang ketiga yaitu pengobatan tuberkulosis diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan tahap lanjutan. Dalam tahap pengobatan tuberkulosis pada tahap awal yaitu yang pertama, pada tahap awal pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Yang kedua, bila pengobatan tahap awal tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam waktu kurun 2 minggu. Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif, konversi dalam 2 bulan. Dan pada tahap lanjutan, yang pertama, pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua, tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Pada tahap sisipan, bila pengobatan kategori 1 dan kategori 2 pada fase awal didapati masih BTA positif, diberikan obat sisipan, contohnya itu isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan etambutol selama 1 bulan setiap hari. Kategori dalam pengobatan tuberkulosis. Pada kategori pertama, pengobatan tuberkulosis pada kategori ini terbagi dalam mendapatkan OAT yang terdiri dari HRZE yang diberikan selama 2 bulan dan selanjutnya diteruskan dengan pengobatan tahap lanjutan yang terdiri dari HR diberikan 3 kali dalam seminggu selama 4 bulan. Panduan OAT ini diberikan untuk pasien baru TB dan baru BTA positif yang belum pernah menjalani pengobatan OAT atau pernah menjalani pengobatan dengan OAT kurang dari 1 bulan, pasien TB baru BTA negatif fototoraks positif, pasien TB ekstra paru yaitu tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru, misalnya pleura, kelenjar getah bening, selaput otak, perikardium, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain. Kategori 2. Untuk pengobatan tuberkulosis kategori 2 pada tahap intensif OAT diberikan selama 3 bulan, yaitu terdiri dari 2 bulan HRZES setiap hari. Kemudian dilanjutkan dengan pengobatan tahap lanjutan selama 5 bulan dengan HRE yang diberikan 3 kali seminggu. Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati sebelumnya, pasien kambuh atau relapse, pasien gagal atau failure, pasien dengan pengobatan setelah putus berobat atau default. Bila pengobatan kategori 1 dan kategori 2 pada fase awal atau intensif didapati masih BTA positif, diberikan obat sisipan, seperti contohnya isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol selama 1 bulan setiap hari. Lalu ada tahap awal atau intensif. Yang pertama, pada tahap intensif atau awal, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Yang kedua, bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif atau konversi dalam 2 bulan. Lalu tahap lanjutan. Yang pertama, pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Kedua, ada tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Departemen Kesehatan RI 2011. Kategori anak. Prinsip dasar pengobatan TB adalah minimal 3 macam obat dan diberikan dalam waktu 6 bulan. OAT pada anak diberikan setiap hari, baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan. Dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan anak. Analisa kasus. Judul resistensi obat tuberkulosis atau TBC. Diagnosa. Untuk mempercepat waktu untuk diagnosis dan pengobatan DRTB anak-anak, penting untuk mempertimbangkan
DRTB, masa kanak-kanak berdasarkan profil epidemiologi, yaitu kontak dengan kasus indeks DRTB yang diketahui atau kemungkinan infeksi di daerah dengan tinggi tingkat DRTB. Atau jika pasien atau kasus indeks secara klinis memburuk selama terapi meskipun sangat mengikuti terapi. Manajemen pengobatan TB pada pediatrik, semopropilaksis serta pengobatan infeksi laten. Mengetahui riwayat pengobatan dari jenis radang MTB dari sumber atau semua anak yang terpajan dengan obat yang rentan, dan DRTB harus menggunakan jenis yang berlaku di wilayah atau negara jika isolat diikuti sangat erat setelah seorang anak terpajan DRTB. Kemoterapi preventif DRTB. Pediatrik menyarankan untuk menggunakan setidaknya 2 obat yang diketahui atau kemungkinan rentan oleh organisme. Untuk anak-anak yang terinfeksi TB-MDR secara laten, regimen obat yang dipertimbangkan termasuk kombinasi PZA dan EMB selama 9 hingga 12 bulan. Atau jika EMB tidak dapat digunakan, PZA dan fluoroquinolone selama 6-12 bulan. 74. Kami lebih suka memasukkan fluoroquinolone karena tingkat PZA dan resistensi EMB yang tinggi. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wa ma qalam yasturun, billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.